Sain oo, tasain oo, yang artinya halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka korek kuping pakai cotton buds? Sebuah film berjudul The Lone Ranger tahun 2013 dibintangi oleh salah satu saudara jauh saya, yakni Johnny Depp. Dulu pernah ketemu waktu saya masih jadi brand ambassador untuk Dior di Prancis. Tahu kan produk-produk Dior? Nah, daripada banyak bersunah gurau di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar pada tahun 1869 di Texas, cerita diawali dengan memperlihatkan pembangunan jalur rel kereta api yang akan menjadi alat transportasi terbesar pertama yang ada di sana, di mana proyek tersebut digagas dan dibiayai oleh seseorang pengusaha kaya bernama Juragan Cole. Ini bebenguknya, beliau mengklaim sudah membuat perjanjian dengan suku Indian sehingga pembukaan jalur kereta api ini tidak akan menimbulkan masalah atau peperangan antar suku. Juga dengan dibawanya seorang penjahat buron bernama Butch Cavendish untuk dihukum gantung di depan semua orang, diharapkan bisa menjadi bukti bahwa pembangunan rel kereta api ini berjalan di bawah undang-undang dan hukum yang berlaku. Future is bright, ladies and gentlemen. Juragan Cole juga sudah bekerja sama dengan para ranger alias penegak hukum Texas yang dipimpin oleh Dan Reid. Ini orangnya yang akan menyambut kedatangan si buronan yang saat ini sedang dalam perjalanan menggunakan kereta api. Dan mari saya perkenalkan dengan tokoh utama di film ini yang merupakan seorang jaksa wilayah baru yang dikirim untuk menegakkan keadilan di Texas. Dia bernama John, bernama lengkap John Reid, yang ternyata adalah adik dari kepala ranger Texas, yaitu Dan Reid. Dear God, grant us thy mercy and Di gerbong belakang akhirnya kita akan melihat bebenguk dari sang penjahat alias buronan kejam paling dicari bernama Butch Cavendish. Ini bebenguknya, yang di situ juga ada satu orang suku Indian bernama Tonto. Ini orangnya yang kebetulan dibawa oleh penegak hukum untuk dikembalikan kepada sukunya di daerah Texas ini. Tanpa mereka semua sadari, perjalanan kereta api ini rupanya sudah ditunggu-tunggu oleh sekelompok bandit yang ternyata bermaksud untuk menyelamatkan bos mereka, yakni Butch Cavendish, yang mana saat salah satu bandit berhasil naik ke atas kereta, John berhasil melihatnya dan segera pergi untuk memeriksanya. Di gerbong belakang sendiri, Tonto melihat Butch diam-diam melepaskan paku yang menancap di papan lantai yang ternyata isinya adalah sebuah pistol yang ketika Tonto berusaha memberitahu dua petugas, mereka malah menghiraukannya. 15 hours I watched you feed that bird. Ya, muncullah Johnny waktu yang sangat tepat di mana dia langsung memborgol kembali Butch bersama dengan Tonto. Namun ketika sudah percaya diri dengan aksinya barusan, muncullah sekelompok bandit yang langsung membawa Butch, dan justru sekarang John lah yang harus terborgol berdua bersama dengan Tonto. Di saat yang sama, para bandit lain juga berhasil merangsek masuk ke dalam kereta dan membunuh si bapak masinis, juga merampok seluruh harta benda daripada penumpang, di mana mereka bermaksud untuk membiarkan kereta api ini melaju tanpa henti yang akan menyebabkan kereta keluar dari jalur dan menimbulkan kecelakaan besar. Should be slowing down, but now. Kembali ke gerbong belakang, alih-alih akan kabur sendirian dengan melompat dari kereta, Tonto baru sadar jika borgolnya satu rantai dengan John, yang berarti jika ingin kabur, dia harus membawa John bersamanya. Namun ketika sudah berada di atas kereta dan Tonto bermaksud untuk mengajaknya lompat, John menolak hal itu karena tidak ingin membiarkan para penumpang mati dalam kecelakaan kereta ini. Dan dari sini terjadilah adegan beradrenalin ketika mereka berdua harus menghadapi para bandit bersama-sama dengan rantai yang memborgol mereka berdua.
Tak lama setelah John dan Tonto menumbangkan dua bandit, muncullah dan Red, kakak kandungnya si John, yang bermaksud untuk melepaskan gerbong depan dari gerbong penumpang yang ketika penyambungnya sulit dilepaskan, Tonto pun nekat turun ke bawah dan... Ya, John dan Tonto baru sadar jika mereka berdua berada di gerbong depan, yang itu artinya gerbong tersebut akan terus melaju menuju rel yang belum jadi alias masih dibangun. Setelah ketegangan barusan, Tonto pada akhirnya harus kembali mendekam di balik jeruji besi, di mana kita akan diperkenalkan kepada istri dari Dan Red alias kakak ipar dari si John yang bernama Rebecca. Ini parasnya, mereka berdua nampak rindu satu sama lain, yang meskipun keduanya adalah adik dan kakak ipar, tetapi Tonto melihat ada perasaan yang lebih dari sekedar adik kakak di antara mereka berdua. It's good to see you. Sebagai seorang jaksa wilayah yang baru, John memutuskan untuk ikut bersama kakaknya untuk memburu Butch Cavendish. Mereka berdelapan pergi menuju lembah yang disinyalir menjadi tempat bersembunyi bagi Butch dan kelompoknya. Setibanya di sana, John dan kawan-kawan merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Yang tak lama kemudian muncullah tembakan yang membuat satu anak buah Dan Red tewas, disusul dengan serangan lain yang membuat semuanya dibantai sampai habis dan sampai benar-benar modar. Melihat kakaknya sekarat, John pun dengan sekuat tenaga mengangkatnya untuk bersembunyi di tempat aman. Tetapi tak lama muncullah Butch yang langsung menembak John tepat di bahu hingga dia tak sadarkan diri dan dianggap sudah tewas oleh Butch dan pasukannya. Rupanya insiden ini merupakan ulah dari salah satu anak buah Dan Red yang seorang pengkhianat. Kita panggil saja sepengkhianat. Ini bebenguknya, dia sebetulnya tak tega melakukan ini, tetapi karena sedang butuh cuan, lagi-lagi alasannya cuan, ya mau biji mana lagi, dia terpaksa mengkhianati kapten dan pasukannya sendiri. Dan ya, Tonto pun muncul di sana. Entah bagaimana caranya dia bisa kabur dari penjara, tetapi sebagai seorang suku asli Comanche, apa sih sebutannya, suku Comanche atau suku Indian lah, yang memiliki adat istiadat, Tonto pun berniat untuk menguburkan jasad tersebut. Yang sebelum hal itu dilakukan, si kuda putih pun berdiri tepat di depan tubuh si John, yang Tonto anggap bahwa si kuda ingin agar John dibangkitkan dari kematian. Saat John sudah bangun dari pingsannya, Tonto menganggap jika ritual membangkitkan orang matinya sudah berhasil, yang padahal kita semua tahu John belum mati dan memang hanya tak sadarkan diri doang akibat shock terkena tembakan. Di malam itu mereka berdua mengobrol panjang lebar hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk mencari keadilan dengan akan memburu Butch Cavendish dengan cara mereka berdua sendiri. From the great beyond, we will protect you. Mengenakan sebuah topeng sesuai instruksi dari Tonto, mereka berdua pun pergi ke kota untuk menemui seorang wanita yang punya banyak informasi terkait dunia kriminal. Dia bernama Red Harrington, pemilik klub sekaligus wanita brutal yang kakinya putus dan diganti dengan kaki palsu yang dilengkapi dengan senjata api di dalamnya. Mengetahui jika Tonto dan John berniat untuk memburu Butch membuat Red menjadi semangat untuk mendukung mereka berdua karena dirinya punya dendam pribadi terhadap Butch yang sudah membuat satu kakinya putus, di mana Red mengatakan jika sesaat sebelum Butch tertangkap, dia pernah datang ke sini bersama si pengkhianat dan memberikan Red sebuah cindera mata berupa batu perak yang entah dari mana asalnya. Maybe it's me. Red, we got trouble.
Belum juga obrolnya beres, beberapa warga merangsak masuk ke dalam klub tersebut akibat tidak suka dengan keberadaan orang Indian di tempat ini, sehingga mereka berdua harus secepatnya pergi dari sana. Di tempat lain, lebih tepatnya di rumah Rebecca, kita akan melihat kemunculan beberapa Indian berkuda yang membantai para penjaga dan berniat untuk menculik Rebecca bersama anaknya, yang saat rumah ini sudah hangus terbakar, muncullah John bersama Tonto yang sudah terlambat datang, tetapi masih ada 3 orang Indian yang kebetulan sedang menyandra seorang asisten rumah tangga di dalam gudang dekat rumah tersebut. Dan ternyata orang-orang Indian ini bukanlah orang Indian asli, melainkan para kulit putih yang menyamar sebagai orang Indian, yang tujuan daripada itu adalah untuk merusak nama atau citra baik suku Indian, supaya masyarakat atau warga kota dan pemerintah menjadi benci kepada semua suku Indian yang ada di wilayah ini. Rebecca and Danny, where are they? John dan Tonto pun akhirnya berhadapan langsung dengan 2 oknum kulit putih yang menyamar ini, sedangkan yang satu lagi terlalu takut untuk terlibat dan memilih bersembunyi saja. Disinilah kredibilitas John sebagai jaksa wilayah dipertaruhkan, yang mana dia sebenarnya sudah 9 tahun tidak menembak, tetapi ketika aksi bunuh-membunuh akan dimulai, John secara kebetulan membuat pelurunya meleset tetapi berhasil membunuh mereka berdua. Melihat kejadian itu, satu penjahat yang berhasil kabur pun langsung melaporkan insiden semalam, di mana dia yakin betul jika ada seorang ranger, lebih tepatnya The Lone Ranger, yang masih hidup. Padahal seingat Butch, semua ranger yang ada di Texas ini sudah dibunuh dan mati tepat di depan mata kepalanya sendiri. Better start talking straight, Frank. Now who killed him? Shut up. Let him come. Saat itulah Rebecca langsung bangun dan meyakini jika itu adalah Dan Red, suaminya, di mana dia mengejek Butch yang ketakutan akan kedatangan sang suami yang akan membunuhnya, sehingga Butch menyuruh si pengkhianat untuk membunuh Rebecca beserta anaknya. Sebagai seorang pengkhianat, si Om ini ternyata masih punya hati nurani ketika dia tak tega jika harus membunuh istri dan anak dari kaptennya sendiri, yang mana dia pura-pura menembak Rebecca padahal menyuruhnya untuk berlari dan... Ya, ada seseorang yang sudah menyelamatkannya, entah siapa itu, tetapi Rebecca berhasil selamat untuk sementara waktu ini. Di sisi lain, lebih tepatnya di perbatasan wilayah suku Indian, kita akan melihat pembangunan jembatan rel kereta api yang di situ ada Juragan Cole tengah melakukan orasi bahwasannya suku Indian sudah melanggar perjanjian damai dengan meneror seluruh warga kota, yang mana dia sudah mendatangkan Garda Nasional atau pasukan militer pada zaman itu untuk membantu mereka dalam menghadapi suku Indian dalam peperangan nanti. I understand you have an Indian problem. Right on time. Kembali ke John dan Tonto yang sudah berada di dalam kurungan suku Indian, entah bagaimana caranya biar mereka berdua bisa sampai di sana, di mana John dibawa ke tenda sang ketua yang di situ beliau menceritakan tentang kisah Tonto yang terasing dari sukunya sendiri. What do you mean? Kala itu, Tonto kecil menemukan 2 orang kulit putih tergeletak di tanah, di mana dia dengan baik hati membawa keduanya ke desa untuk diobati, yang setelah mereka berdua sudah pulih, ada sesuatu yang mereka temukan di sungai, yaitu batu perak murni yang saat bertanya kepada Tonto, dia menolak memberitahukan di mana asalnya, tetapi ketika Tonto kecil diiming-imingi sebuah jam saku klasik yang berkilau, akhirnya dia memberitahukan lokasi asal perak batu tersebut, yang ternyata berada di sebuah tebing dengan jumlah yang sangat-sangat melimpah. But they wanted to keep the place a secret. Dan ya, Tonto kecil baru sadar jika apa yang sudah dia lakukan adalah sebuah kesalahan besar dan telah menyebabkan sukunya sendiri dibantai oleh 2 orang tadi, yang ketika Tonto menemukan sebangkai burung gagak, dia pun menjadikan burung tersebut sebagai simbol bahwa dirinya akan membalas dendam kepada kedua orang kulit putih yang itu yang telah membantai keluarga dan seluruh suku Indiannya. So he could return to the tribe. Keesokan paginya mereka berdua tetap saja dihukum dengan dikubur seluruh badan menyisakan kepalanya saja, sementara sang ketua bersama sukunya berniat untuk melakukan perang kepada Juragan Cole dan Garda Nasional yang sudah memfitnah suku mereka telah meneror semua warga yang ada di kota. Finally, someone who will listen to reason.
John dan Tonto pun sempat akan modar ketika beberapa kalajengking hampir saja mempatil mereka berdua. Beruntung ada si kuda putih yang dengan sigap melahap semua kalajengking tersebut dan membantu John terbebas dari tanah tersebut. Alih-alih akan pergi ke bukit tempat batu peraknya berada, John rupanya masih butuh bantuan Tonto yang tahu betul di mana lokasinya, sehingga John terpaksa harus membebaskannya dan mereka berdua pun langsung pergi ke sana untuk mencegah si Butch mendapatkan apa yang dia inginkan. Where the river begins. Di Bukit Perak sendiri terlihat Butch tengah menggerus lubang demi menguras habis seluruh perak di bukit ini, di mana para pekerja yang berasal dari Cina pun menolak melanjutkannya karena terlalu takut dengan arwah suku Indian yang ada di sini. Tetapi ketika Butch sudah memberi peringatan, mereka pun terpaksa melanjutkan penggaliannya. Ya, Butch pun dikejutkan dengan teriakan anak buahnya disusul dengan satu kereta kecil yang melaju sendiri dan tiba-tiba muncullah John dan Tonto untuk mencegah Butch melakukan kejahatan lagi, di mana saat John ingin membawanya ke pengadilan sesuai aturan hukum, Tonto justru ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam kematian sukunya yang ketika itu akan dilakukan. As you die. Heavenly Father, Beralih ke kereta tempat Juragan Cole beristirahat yang ternyata orang yang sudah menolong Rebecca dan anaknya adalah orangnya si Juragan Cole, di mana beliau dengan baik hati menawarkan tempat tinggal dan makanan untuk mereka berdua agar mau tinggal di sini bersamanya setelah Dendred sang suami sudah tiada. Saat itulah muncul John membawa si Butch yang langsung disambut gembira oleh si Juragan dan si Kapten. Namun ketika semuanya sudah mulai tenang dan John juga sudah bisa makan dengan enak, tiba-tiba saja terjadi hal yang mengejutkan ketika si Juragan berniat untuk membunuhnya, yang ketika mereka berdua pindah ke gerbong lain, situasi justru malah semakin rumit tatkala Butch, si Kapten, dan John saling todong-menodong satu sama lain. Danny! Captain? Faktanya, Juragan Cole dan Butch ternyata adalah kakak beradik yang sudah membantai sukunya si Tonto, yang karena si Kapten Garda Nasional ini tidak kenal dengan si John, dia pun justru memihak kepada mereka berdua dan memilih untuk mengeksekusi si John tepat di lokasi bukit tersebut. Saat itulah muncul Tonto membawa burung mati peliharaannya yang dianggap si masinis ada gas beracun yang bisa memicu ledakan di dalam gua ini, sehingga ketika keretanya mundur, si John pun berhasil terselamatkan, yang hal tersebut benar-benar sangat memberuntungkan sekali dan sangat kebetulan sekali. Saat itulah situasi tiba-tiba hening hingga membuat Juragan Cole keluar dari dalam keretanya, yang ternyata itu adalah suku Indian yang bersatu untuk menghentikan mereka semua mengambil perak dari tempat ini. No reason for concern. Sementara John dan Tonto selamat akibat terlempar ke dalam sungai, si ketua suku pun tewas oleh tangan sang kapten, dan tak hanya itu, semua pasukan Indian pun tewas dibantai dalam peristiwa ini, sehingga inilah akhir dari suku Indian yang membuat Tonto menjadi satu-satunya orang Indian asli yang masih hidup. Di tepi sungai, Tonto pun meratapi nasib dulur-dulurnya yang sudah pergi untuk selamanya, di mana John yang melihatnya pun begitu kasihan dengan nasib Tonto yang sudah kehilangan semuanya, hingga akhirnya dia mengatakan sebuah rencana untuk menghentikan Cole dan Butch demi untuk membalaskan dendam sukunya, sekaligus mencegah si Juragan menguasai negara ini. That is why you wear the mask. You sure about this?
Ladies and gentlemen, Dan ya, jika Juragan Cole berperan sebagai oknum penegak hukum, mau tidak mau John harus menjadi seorang penjahat yang merampok sebuah bank yang di dalam berangkasnya terdapat begitu banyak sekali menyimpan bahan peledak. Lantas mereka berdua pun pergi ke bawah jembatan rel kereta api dan berniat untuk meledakkan jembatan tersebut menggunakan peledak tersebut. Juragan Cole sendiri tengah mengadakan acara pembukaan jalur rel kereta api yang sudah rampung, di mana dia sedang mengumpulkan para investor yang selama ini membantunya membangun proyek ini. Tetapi karena gila harta dan kekuasaan, Cole pun membunuh satu investor sebagai peringatan agar yang lain tetap diam dan menuruti semua keinginannya. Tanpa semua orang sadari, Tonto rupanya sedang bersembunyi di bawah kereta api tepat saat Red menghadiri acara ramai-ramai ini, di mana saat si kapten teralihkan perhatiannya, Tonto segera masuk ke ruang masinis dan mulai menyalakan keretanya untuk mengambil perak-perak itu dari si juragan. Dan ya, situasi pun berubah menjadi chaos sekeos dunia percintaan saya, di mana si juragan langsung mengejar Tonto dan pereknya menggunakan kereta lain di jalur yang lain. Dari sini terjadi adegan-adegan menegangkan tatkala John harus menyelamatkan Rebecca sekaligus menghadapi si Butch, sementara Tonto harus berjuang menghadapi si kapten dan si juragan yang berhasil melepas gerbongnya yang membuat si juragan pergi lebih dulu bersama peraknya. Saat John sedang bertarung dengan Butch itulah muncul Tonto dengan Taraje atau tangganya, yang mana di sini kita akan melihat gaya Jack Sparrow ketika sedang berdiri di atas kapalnya, yang hal ini nampaknya disengaja oleh sutradara untuk membuat penonton mengingat siapa Tonto yang sebenarnya. Setelah Tonto sudah berada di gerbong peraknya, kini giliran John yang harus menghadapi si Butch sendirian, di mana Rebecca berhasil selamat berkat si kuda putih, sementara mereka berdua harus bertarung di dalam gerbong ketika keretanya anjlok dan keluar dari jalurnya. Giliran Tonto yang berjuang, dia akhirnya berhasil mencapai gerbong si juragan, tetapi justru nyaris tewas ketika akan ditembak. Beruntung ada si John yang menolongnya, sehingga ketika memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam keluarganya, Tonto justru melepaskan si juragan begitu saja dengan semua peraknya. Tunggu dulu, John dan Tonto rupanya sudah berhasil meledakkan jembatan rel keretanya, yang ledakan tersebut sebenarnya terdengar cukup jelas ketika di acara pembukaan tadi, sehingga ketika si juragan sudah merasa lega dan menang telah dibiarkan hidup, dia baru sadar jika nasibnya akan berakhir tragis di dasar sungai bersama dengan semua perak impiannya. Setelah semua selesai, para dewan pun berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh John, di mana dia justru melepas jabatannya sebagai jaksa wilayah dan memutuskan untuk menjadi The Lone Ranger untuk menegakkan keadilan bersama Tonto dengan cara mereka sendiri. the mask of justice. No. But what about the Berpuluh-puluh tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 1933 di San Francisco, kita akan melihat seorang bocah yang masuk ke dalam museum zaman koboi, yang di situ ada patung kakek-kakek Indian yang ternyata adalah Tonto yang masih hidup, di mana dia menceritakan seluruh kisah tadi kepada si bocah karena merasa sudah saatnya dia berhenti bekerja menjadi patung dan memutuskan untuk pergi kembali ke habitatnya. Tamat, ending yang cukup mentontokkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang sosok si juragan yang penuh dengan keserakahan, bahwa ikan hidup untuk dimakan tapi menangkapnya tidak dengan ketamakan. Ingat, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kartu BPJS Elon Musk.